kabar saudara? Saya Bambang Kalitus, senang bisa menjumpai Anda kembali dalam Sapa Redaksi Pondok Vision. Saudara, saya berdiri di salah satu tempat yang kemarin terdampak banjir. Ini sungai ada Tukat dan masih terlihat sisa-sisa hantaman dari banjir atau air yang begitu derasnya. Akhirnya memang memporak-porandakan bantaran sungai sampai dengan ke hilir sana. Nah saudara, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjumpai narasumber kita, seorang pemerhati tata kota dan juga pengajar dosen di Universitas Warmadewa. Kita ingin membahas bagaimana pandangan terhadap peristiwa ini, kemudian apa yang menjadi catatan kita bersama supaya ke depan hal-hal ini menjadi perhatian kita untuk menjaga Bali, menjaga Kota Denpasar, menjaga kabupaten-kabupaten, 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Ikut saya dengan narasumber kita di rumah narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Ya, Om Swastiastu. Sehat selalu nggih, Prof? Rayu, Astungkara nggih. Berkat sinarnya beliau nih, kita bisa hari ini juga berjumpa ya. Terima kasih sudah hadir di kediaman saya yang kurang lebih jaraknya sekitar 50 meter ke depan rumah saya, sebenarnya termasuk wilayah terdampak ya dari banjir. Ada Tukat ya saya lihat, ya, Prof ya, betul. Jadi sungai ini tembus tempatnya sebelahnya Usi Silver yang kemarin. Itu, ya. Jadi ini jadi jalur air yang banjir cukup besar. Di paling bawah itu sampai 2,5 meter tingginya. Waduh, luar biasa. Nah, saudara, sekarang kita sudah bersama dengan Profesor Putu Rumawan Salain MSI. Beliau selaku pengajar dan juga pengamat dari Universitas Warmadewa, gitu ya Prof ya? Ya, benar. Waduh, Prof, kita lanjutin lagi tadi kan, ini memang sebetulnya ada keprihatinan, sangat-sangat prihatin kita dan menduka mendalam lah ya. Memang kalau kita dengar dari beberapa bulan bahkan dari beberapa waktu yang lalu sudah banyak yang memperingatkan dalam tanda kutip, Prof ya. Mereka-mereka yang memang menyampaikan bahwa ada potensi bencana untuk Bali, ya, dan tidak dinyana ternyata dalam beberapa minggu yang lalu Bali betul-betul dilanda banjir bandang. Kalau kita lihat memang seakan-akan bukan hujan biasa, banjir di sana sini biasa tapi surut dalam waktu 1-2 jam. Tapi kalau kemarin ini luar biasa kan, Prof, kan gitu. Prof, kalau kita berkaca dari kemarin lah, kalau Prof melihat apa yang ingin disampaikan dulu sebelum nanti kita mungkin memilah ya, Prof. Apa sih permasalahannya, kemudian ini yang harus menjadi pencermatan kita nanti sepanjang kita ngobrol nanti, Prof ya. Tapi kalau melihat dari kemarin sampai sekarang yang menelan korban jiwa cukup banyak, Prof ya. Belum lagi jiwanya banyak, belum lagi kerugian harta benda, ya, rumah hancur, mobil, luar biasa. Bagaimana Prof Anda melihat ini? Ya, terima kasih sekali lagi. Saya ingin menyampaikan pertama ungkapan rasa duka mendalam. Karena berdasarkan update terakhir itu 18. Betul, 18 jiwa per hari ini. Dan masih dicari lagi sekitar 3 orang. Mudah-mudahan data ini tidak berubah lagi karena situasi atau katakan keputusan pemerintah untuk tanggap darurat ini kan sudah habis waktunya, sudah dihentikan, sehingga masih ada sisa 3 bulan untuk melakukan beberapa kegiatan termasuk perbaikan fasilitas. Mudah-mudahan segera akibat terdampak ini kembali pulihlah baik sosial dan ekonomi, termasuk kejiwaan bagi yang terdampak. Benar sekali bahwa tidak terhitung nilai yang katakan kerugian yang dialami oleh kita seluruhnya di Denpasar ini. Saya ingin bercerita dulu sedikit dengan kondisi pelajaran masa lalu. Jadi pelajaran masa lalu. Kebetulan saya membaca buku
tutur gong besi. Itu betul-betul sebalinis buku leluhur masa lalu bagaimana menceritakan alam semesta ini, lalu dibagi-bagi plotnya segala macam sampai ada nama-nama dewa dan seterusnya. Tapi salah satu inti yang saya lihat di situ diajarkan kepada kita tentang lingkungan hidup. Di mana segara sebagai sumber itu, maaf ini, segara ini adalah sumber daripada kehidupan kita. Lautan ya maksudnya ya. Jadi begitu air menguap di laut, begitu ya. Saya nggak cerita soal danau, dan ini kan karena lebih kecil. Samudra yang begitu luas dunia itu naik, lalu berupa awan, lalu jatuh di gunung, lalu jatuhlah kemudian ke hutan, kemudian jatuh ke sungai-sungai jadi mata air dan mengairi sawah kemudian. Mengairi sawah. Dan seterusnya. Kembali lagi ke Jadi di situ sudah dipesankan kepada kita oleh para leluhur dari cerita itu perlu ada pemertahanan atau perlindungan, sehingga ada nama-nama tertentu dengan dewa dan tempat-tempat yang disucikannya untuk mengamati situasi perjalanan mulai dari pantai laut itu sampai ke dan seterusnya. Makanya ada Pura Segara, Pura Sumba, Pura dan lain-lain. Ada sesuatu mungkin yang kita lihat tingkat kelalaian kita terhadap cerita tadi, di mana kita mungkin euforia mengejar nilai peningkatan pembangunan itu berdasarkan rupiah, karena dengan otonomi ini kan kita berupaya mengejar pendapatan setinggi-tingginya lah kita katakan. Ini kan berlomba-lomba lah Bali itu di dalam segmentasi per kota kabupaten yang menjadi 9 wilayah itu untuk memenuhi kebutuhannya. Selain tentu mendapat kebutuhan yang didapatkan dari pusat, kuehnya dan lain-lain. Nah, sehingga dengan demikian kita lalai bahwa tempo hari ketika budaya agraris tadi, air yang tadi saya katakan ceritanya datang daripada itu melimpah penuh, mengairi permukaan sawah dan kemudian mengalir, lalu dia dengan local genius berupa sistem pengairan subak diupayakan tidak ada air yang tidak mengalir. Jadi persis kayak jalan raya, ada sirkulasinya, dia kemana mesti harus melalui dan segala macam, sampai dimensi kedalaman diatur. Merata petani itu dapat air, tidak mungkin, dan maaf tidak terrecord oleh saya ada cerita tentang banjir. Nah, lalu kita bercermin sekarang dengan kejadian tanggal 10 yang lalu, Pagar Besi, tanggal hari itu. Hari besar kita ya. Sebenarnya membentengi diri kita itu saya mengilustrasikan dengan makna kita mulat sarire ya, refleksi kepada diri bahwa begitu rakusnya kita merancang landscape daripada Bali yang tempo hari di budaya agraris itu. Memang jumlah penduduk tidak banyak tempo hari. Pembangunan juga tidak masif seperti sekarang. Sekarang ini kan penduduk salah satu juga kita sebut sebagai salah trigger untuk mengubah ruang landscape alam kita. Hampir 4,5 juta penduduk di Bali tinggal menetap. Kemudian ada wisatawan asing yang kurang lebih hampir sekitar 15 juta kalau kita lihat itu asing dan domestik. Ketika COVID ini sudah meningkat dan ini sekarang sudah mulai merambah mendekati angka itu. Dengan demikian ada kerakusan-kerakusan lain yang terjadi soal air misalkan, untuk memberikan kehidupan orang. Sejumlah itu kan berarti bisa dihitung berapa liter kita butuh kebutuhan air itu per orang. Jadi sudah dengan demikian berarti PDAM tidak mampu mendukung kebutuhan kita, dibantulah dengan pembangunan sumur di masing-masing sehingga air bawah tanah juga berkurang, dan ini menyebabkan sebenarnya bumi ini kering dia dalam arti tertentu, sehingga tidak ada limpahan air yang bisa dimanfaatkan. Air tanah pasti menurun. Yang kedua, bahwa kita lihat kejadian itu banyak terjadi, atau bukan banyak, ada pelanggaran-pelanggaran di dalam tata ruang, bahwa ruang yang sudah dibagi-bagi dalam arti fungsi dalam struktur ruang yang dibagikan itu ada di dalam pembangunan itu tidak sesuai. Misalkan daerah peruntukan sawah ini kan sebenarnya sudah ada diatur oleh Kementerian tempo hari kalau tidak salah, disebut LSD, lahan sawah yang dipertahankan itu
20% di perkotaan sudah terjual. Dan itu saya tidak tahu fungsinya di tata ruang. Kok terjadi aja penandatanganan di notaris misalkan, lalu ke BPN jadi sertifikat, lalu membangunlah orang-orang itu. Nah, membangun orang-orang itu ketentuannya dari 100% luas lahan, 60% yang diizinkan tertutup, 40% terbuka. Bayangkan 60% sudah tertutup berarti tidak ada lahan yang bisa menyerap air. 40% yang terbuka sama pun dilanggar. Dikasih lagi oleh perkerasan-perkerasan seperti ini. Bahkan belakangan cenderung full ditutup karena alasan tidak menyapu, ya tidak menanam dan lain-lainnya, sehingga dengan demikian air tidak ada lagi inputnya dari kita untuk mereka. Termasuk pembangunan itu tidak hanya soal rumah, tetapi kan ada pertokoan, ya pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat rekreasi, pariwisata, hotel, villa, macam-macam banyak sekali. Dan kita lihat bahwa kalau kaitan dengan ruang tadi, makin ke selatan makin rendah. Dan di selatan mestinya juga ada resapan-resapan air, termasuk pelimpahan. Banyak loloan yang berubah fungsinya. Loloan itu yang secara alami terbentuk karena alam mengalir, tetapi karena ditutup oleh fasilitas-fasilitas bangunan baru, air mencari jalan sendiri. Atau kalau dia tidak mencari jalan sendiri ke laut, dia kembali naik ke daratan, ke daratan. Belum lagi karena misalkan mohon maaf adanya intrusi air laut yang masuk sudah sampai dari data lingkungan sudah sampai di Denpasar Selatan, di daerah Pasar Sanglah. Ini juga memperlambat air bisa yang terserap itu ke pantai. Laut. Wah, ini jadi seperti kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi yang utara ini kita anggap lalu hulu. Nah, di hulu ini juga terjadi perubahan yang signifikan untuk berbagai fasilitas. Ada yang menggundulkan hutan, ada yang mengganti tanaman yang lebih misalkan cepat mendapatkan uang. Ada tanah yang dirubah untuk menjadi rekreasi, ada untuk berbagai fasilitas pariwisata. Dan yang lebih hebat lagi, daya serap airnya juga hilang, dan sirkulasi air yang dari hulu itu tidak juga mengalir semuanya ke sungai, sehingga mohon maaf yang namanya Gianyar, yang namanya Denpasar, yang namanya Badung itu terdampak betul dengan hujan. Dan posisi Denpasar yang begitu strategis sebenarnya dan berada di dataran paling rendah di sisi selatan ini kan diserbu dari hulunya Bangli, hulunya Gianyar, hulunya Badung. Itu kayak besar sekali airnya, dan ketika air berselancar lah kita katakan ke arah dataran rendah dan kota Denpasar yang dilingkungi oleh beberapa sungai, semestinya juga ada pertanyaan, bagaimana cara mengatur air yang ada itu? Kan dari dulu hujan, mata air dan segala macam itu melimpah ke sungai, sungai itu mengalir, diatur kan biar semua dapat air, baik itu dengan drainase hubungan dari rumah ke jaringan primer, sekunder dan tersier maupun ke irigasi. Nah, ini kan terjadi lalu hal-hal yang menurut saya pelimpahan ini dibagi oleh dam. Salah contoh kita lihat Dam Wongan ini yang paling dekat. Kalau dianggap Dam Wongan ini sungainya besar di Gatsu ini yang ada di dekat Living World itu, perumahan Taman Ayun. Kan aman-aman aja, aman-aman aja. Nah, ada apa di situ? Berarti apakah pelimpahan air melalui dam ini bagus di situ, tepat? Nah, kenapa kok ada wilayah, Pasar Badung terendam? Lalu di daerah saya ini yang ketemu di Siulan ini, berlanjut dengan ke Tohpati ini terendam. Dua ini bagaimana manajemennya ya? Manajemen distribusi air itu airnya melalui dam kalau ada pintu air. Kan perlu kita telusuri sekarang. Nah, dari yang paling tahu tentu institusi yang berwenang. Ini kita mendekatkan diri itu dengan interpretasi. Yang berikutnya lagi adalah bahwa sungai itu dieksplorasi di ujung, di hulu itu ada juga tempat-tempat rekreasi. Saya nggak tahu apa namanya itu yang untuk main arung jeram itu? Arung jeram dan lain-lain. Mungkin secara tidak langsung tidak ada, tetapi kalau kita lihat bermain di arung jeram itu ke atas itu kan beberapa bangunan pindah dia di pinggir-pinggir sungai. Artinya bahwa sempadan sungai sudah tidak diindahkan lagi sebagai bagian dari peraturan tata ruang. Iya kan? Terus kemudian lagi kalau itu sungai,
kalau berkaitan dengan peraturan di daerah aliran sungai yang disebut DAS itu, ada yang namanya jalan inspeksi. Tidak bisa inspeksi, bagaimana sekarang mau inspeksi? Jadi nggak salah, saya kira betul apa tidak Menteri Lingkungan Hidup bilang kan, sekarang deforestasi itu menghutankan kembali itu kan, miras melihat berapa persen, hanya berapa persen kok itu. Sisa tinggal 1% atau 2% kemarin. Kecil terjadi. Dan ini kalau mau ditanam, ini puluhan tahun baru bisa tanamannya besar dan bisa menguasai air dan menahan longsor. Ya ini kan puluhan tahun kan. Nah yang kita sekarang berpikir bagaimana menghadapi jangka pendek ini ke depan, kan ini sebuah pertanyaan besar yang harus kita pikirkan. Dan inilah yang menurut saya perlu kita pikirkan. Belum lagi kalau boleh saya tambah ceritanya, di hulu itu, kalau saya lihat dari Perda RT RWP yang sudah diperbarui tahun 2023 maupun yang sebelumnya, jumlah luas hutan itu nggak pernah bertambah. Entah salah angkanya atau salah surveinya, tapi kenyataannya kita belum pernah memenuhi luas hutan itu 30%. Yang sesuai dengan Perda itu. Sesuai dengan aturan tata ruang. Aturan tata ruang yang tata ruang secara nasional kan begitu, tata ruang secara provinsi, tata ruang secara kota kabupaten. Itu tidak pernah terpenuhi sampai hari ini belum ada laporan yang menyatakan bahwa hutan itu sudah memenuhi syarat itu tadi. Bahkan kalau boleh di-linkkan, ini mohon maaf, mari kita jujur berbicara karena data yang baik akan menghasilkan analisis yang benar. Tapi kalau datanya salah, itu jangan berharap. Mari kita coba bandingkan Denpasar tadi, yang tempatnya di dataran rendah, mendapat limpahan air dari hulu dari atas. Sekarang kita lihat Jemberana, dia hanya Jemberana aja wilayahnya, ya kan? Tetapi kenapa banjir? Dan banjir itu bukan sekarang aja, banjir bandangnya juga 3 atau 4 tahun yang lalu terjadi. Betul. Memporak-porandakan beberapa infrastruktur. Dan yang hebat lagi, ada gelondongan kayu kan. Nah, berarti kalau gelondongan kayu itu ilegal, jumlah yang 27% yang kurang itu berkurang lagi sebenarnya. Berarti tidak ada keseriusan untuk data aja kita tidak benar, bagaimana mau merencana yang baik. Jadi perencanaan tata ruang ini sebuah perencanaan yang mampu, kalau berbicara tata ruang ini 20 tahun dia. 20 tahun untuk kepentingan 20 tahun, di mana boleh direview setiap 5 tahun. Jadi kalau ada hal-hal tertentu. Ini baru 2023 sudah kejadian ini, saya kira wajib Bali ini mereview. Apalagi informasi dari rekan PNBP ya namanya, yang kemarin saya ajak di TV. Saya kaget ditemukan 500 lebih titik banjir. 500 titik banjir. Yang awalnya hanya saya dengar 60, lalu naik beritanya menjadi 120 atau 150. Waktu saya diajak di TV yang beda, itu beliau berbicara udah 500 titiknya di seluruh Bali, mohon maaf ini. Nah, boleh nggak sekarang 500 titik banjir itu kita catat, kita data, lalu diberi data di siap peta itu, lalu di sekitar itu apa yang terjadi, harus dicatat, boleh dibangun nggak? Kalau boleh, apa syaratnya? Kan ini satu hal yang perlu untuk melindungi di dalam hal, kalau kita melihat hanya ada 3 di dalam aturan tata ruang. Pertama perencanaan, kedua pemanfaatan, ketiga kita anggaplah perlindungan. Dan pasar sudah perlindungan yang perlu kita lakukan. Nah kalau negara masih bisa pemanfaatan. Nah, ini kaitannya lagi, kalau negara nanti sebentar lagi kita bicara juga kaitkan coba dengan tol. Ini kan juga akan masalah karena akan banyak lagi perubahan fungsi lahan ya di dalamnya. Di dalam tata ruang, setiap tempat atau fungsi yang akan kita letakkan di permukaan bumi Bali ini mesti kita lihat impact-nya. Itu baru impact fisik. Belum lagi kita bicara impact sosial, impact culture. Jadi inilah hal-hal yang menurut saya sangat signifikan mendorong kejadian musibah kemarin ini. Dan selain tadi ada lagi sampah. Saya kaget, saya nggak melihat, tetapi saya menonton rekaman teman-teman dari berbagai media.
Itu menurut saya agak miris melihatnya. Itu memberi peran juga. Ikut memberi peran karena kan pertama bisa aja kayak maaf ini kalau di wilayah saya ini kan mobil nyangkut kan. Iya. Kalau dibuka Brimob itu nyangkut, berarti saluran air yang ada itu kan tidak bisa lancar. Ya, makanya dia melimpah ke jalan. Betul. Melimpah jalan, turun diuji kalau tidak salah ada 2 mobil jalan raya hanyut juga. Jalan-jalan itu tidak di jalan raya tapi di sungai dia hanyut. Itu kan menunjukkan kita perlu waspada di dalam hal itu. Oleh karena itulah titik-titik air itu sekarang masukkan ke dalam ke tata ruang, dibuat regulasinya apa yang harus dilakukan. Lihat sodetan airnya kemana, perlu sodetan apa tidak, sehingga ini lancar apa tidak air ini ke depan perlu menjadi satu pertimbangan lain sebelum lagi bencana-bencana lain menghadang yang kita akan hadapkan. Karena belum angin ribut, belum longsor, belum lagi bencana gempa bumi dan yang lain-lain. Jadi mohon maaf kita jangan terlalu terlena dengan hanya pembangunan fisik yang mendapatkan uang, tapi menyelamatkan umat ini juga menjadi penting. Gitu. Prof, kalau melihat kan kalau tadi nyatakan aturan sebetulnya sudah jelas, perdanya juga sudah dibuat, betul ya, semuanya sudah ada, bahkan kesepakatan atau juklis-juklisnya juga ada terkait dengan apa ya tadi ya, pemanfaatan lahan, pengaturan daerah aliran sungai segala macam seperti Prof sampaikan. Tapi lagi-lagi nih dalam tanda kutip kalau pengertian kita, kemasifan untuk kita mengejar kehidupan material untuk meningkatkan ekonomi ini, akhirnya dia mengabaikan yang seharusnya alam itu yang tidak boleh diserahkahi oleh kita ini, Prof ya. Akhirnya kan jadi boleh dikatakan ya sebuah kelumrahan kalau kemarin banjir bandang terjadi gitu kan. Ini yang refleksi kita kan, Prof ya. Dan ini kan berlangsung mungkin sudah lama akibat dari beberapa tahun yang lalu. Karena memang secara teori banjir itu harus diwaspadai mekanismenya setiap 5 tahun. Dengan mendapatkan dampak tertinggi itu 25 tahun. Nah, tapi kita lihat 25 tahun yang lalu saya tidak melihat datanya ya. Tidak melihat data, tapi saya kalau hanya dalam satu dekade ini saya lihat beberapa kali kita banjir, beberapa kali kita longsor, beberapa kali kita kena juga angin. Kan angin-angin ini juga banyak di pinggir pantai yang menerbangkan atap bangunan. Entah salah konstruksi, entah anginnya yang keras. Saya nggak ingin mengkambing hitamkan angin. Jadi yang salah adalah kita lah manusianya. Walaupun semua itu ditentukan oleh yang kuasa, tapi kemampuan kita merencana itu tidak didasarkan data. Contoh soal maaf ini saya tidak ahli di bidangnya. Rata-rata curah hujan misalkan di Bali katakanlah X gitu misalnya. Selama sekian tahun X plus kan gitu. Kan mestinya saya harus merancang bahwa lebar paling kecil dulu saya bilang lebar saluran air di muka rumah masing-masing dapat berapa nampung itu. Berdasarkan data tadi, karena seorang perencana akan merancang seperti tadi, ruang aja 20 tahun. Jadi saya di merancang kota juga begitu 20 tahun. Merancang rumah juga 20 tahun kita anggap. Karena kalau rumah lebih spesifik lagi, setelah 20 tahun dia nilainya 0 investasinya. Boleh seperti itu. Nah, ketika terjadi itu kan saya harus lihat lagi ke jaringan yang tersier, ke sekunder, ke primer. Seperti tadi sungai sudah kita tidak peduli. Bahkan selain sempadannya diambil, daerah aliran sungainya nggak ada, pohonnya nggak ada, lalu sedimentasinya juga terjadi. Ini mau diapain? Seperti tadi peraturan yang ada itu hanya indah untuk dilihat. Kita dimensia untuk melaksanakannya. Jadi implementasinya enggak, karena kita tadi hanya terpengaruh apa ya besok. Tidak nyalahkan karena kehidupan sekarang ini orang dikejar untuk memenuhi kebutuhannya besok. Sehingga kita tidak sempat merefleksikan diri terhadap kepentingan-kepentingan yang akibat masa lalu. Dan penanda kemarin ini di tanggal 10 ini adalah kita harus mengadakan kontemplasi yang kuat terhadap di dalamnya. Dan ini menurut orang Bali kan perlu ada pembersihan kepercayaan secara niskala, sampai lagi ada yang sampai meninggal. Mohon menjadi perhatian oleh pemerintah. Dan begini, ada orang yang bilang di Indonesia ini memang peraturan dibuat hanya untuk ada hasil karya peraturan tapi tidak diimplementasikan.
Sekedar Tapi teks ada saja. lagi peraturan yang memang tidak nyambung. Mohon Tidak maaf. nyambung, Prof. Tidak Gimana, nyambung Prof? antara kepentingan desa, kabupaten, provinsi, dan yang lain-lainnya. Coba mari kita berpikir, saya sebagai penduduk yang merasakan sudah macet di jalan, keluar rumah harus lewat jembatan. Jembatan itu tepatnya sekarang sudah hampir seminggu ya. Sudah seminggu mungkin ini. Belum ada tindakan di kiri kanan untuk menyelamatkan, sehingga tambah macet lagi kita. Tambah macet lagi kita. Setelah saya berpikir, oh ini jalan bukan punya Denpasar, kalau batasnya di situ, bukan punya Gianyar, Punya provinsi. tapi punya nasional. Malah punya nasional. Nah, jadi kalau nasional, saya nunggu Lepas dulu, tangan. nunggu dulu kan, ada uang nggak di nasional yang kata orang misalkan perlu efisiensi. Nah ini kan kalau begini efisiensi sudah nggak perlu dipikirkan lagi, harus segera menggelontorkan bantuan yang pertama itu adalah pemulihan bencana infrastruktur. Recovery-nya ini dipercepat. Dipercepat karena ini kan roda ekonomi. Roda ekonomi. Begitu transport macet, mau yang ke Lombok, mau ke Lombok, mau lewat sini juga menjadi katakan maaf kalau indikator lain saya lihat dolar aja udah merayap naik ya. Mungkin beras masih bisa ditekan dan yang lain-lainnya. Tetapi kan UMKM ini banyak terdampak ini. Pastinya, pastinya, ya. Prof. Ini. Prof, tadi lahan sawah LSD ya, lawan saya. Itu potretnya sekarang seperti apa tempat kita ini, Prof? Nah ini dah yang ini menarik ya, karena seperti tadi peraturannya hebat, tapi tidak ada yang menyampaikan laporan berlangsungnya peraturan itu bagaimana di tingkat bawah. Beberapa informasi seperti saya bilang tadi, transaksi terus terjadi. I see. Berapa persen terjadi atau sudah habis yang 20% itu, atau sudah menjadi lahan yang ganti fungsi dan ganti nama, artinya fungsi bukan sawah tapi sudah menjadi perumahan, jadi pertokoan dan lain-lainnya. Siapa yang harusnya menjaga itu, maksud saya? Iya, kalau saya boleh bilang garda depannya mesti agraria, kawan-kawan agraria, kerjasama dengan agraria, dengan PU, lalu yang mengeksekusi boleh menjadi hak itu menjadi milik kan di notaris. Jadi notaris mesti mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dari BPN bahwa itu darah LSD, pada pasti digambar mestinya. Kalau setahu saya pengalaman kerja itu, oh ini plot yang nggak boleh gitu. Jadi begini, untuk pemirsa ketahui, saya mohon maaf kalau saya salah menyampaikan data, tapi saya wajib menyampaikannya karena seperti saya katakan, data ini menjadi basic yang penting di dalam perencanaan yang benar. Jangan membuat data asal pimpinan senang. Jangan membuat data asal pemerintah juga senang. Mari kita buka semua itu agar kita ketahui kebenaran sejatinya di mana. Begini informasi saya ketika berdiskusi dengan seorang teman, saya masih ingat namanya Pak Oke di pertanian. Dia tugasnya untuk hubungan ke masyarakat, entah apa posisinya saya lupa, tapi sering sosialisasi ke masyarakat tentang pertanian. Beliau menyatakan sudah 1.700 hektar sawah, lahan lahan hijau lah ya, sawah ya, lahan terbuka itu berubah fungsinya, beralih fungsi. 1.700 hektar. Saya dalam penulisan yang lain saya tidak percaya dengan data itu karena saya juga punya analisis data yang berbeda. Saya sudah menyatakan itu 2.000 hektar di seluruh Bali. Jadi kalau 2.000 hektar itu katakan beralih fungsi, berarti mungkin sudah tidak ada lagi air yang masuk di air wilayah itu. Jalannya air juga terbuntu dan lain-lainnya. Ya wajar bahwa akibat itu akan menjadi banjir atau duka yang kepada kita oleh karena alam tidak menerima sebenarnya diperlakukan seperti itu kan gitu. Kemudian sebagai data lebih konkret lagi kita terjun ke Denpasar. Tentu Denpasar persentasenya lebih kecil. Tetapi mungkin porsi terbesar ada di Denpasar terhadap sumbangan perubahan 2000 tadi. Entah 30%, entah 40%, kita catat sebagai peralihan fungsi lahan. Dan kemudian kita lihat juga bahwa dari 100% lahan yang ada di wilayah Kota Denpasar
yang luasnya sekitar 133 km persegi. Itu 60%-nya sudah terbangun kurang lebih. 60% sudah Ya, terbangun. kalau peraturan kalau edaran di RT RW Kota Denpasarnya itu sekitar 56% atau berapa lah itu sudah mendekati 60. Saya khawatir kalau diupdate sekarang sudah Lebih dari itu. Itu bayangkan berarti kita punya hanya 40% yang terbuka, dan 40% terbuka Belum itu kan tentu. belum jalan kan, jalan provinsi, jalan nasional kan, belum lagi untuk kepentingan. Jadi maksud saya begini, Prof, berarti stop sekarang untuk perubahan lahan sawah itu. Berhenti lagi sudah terkait dengan LSD ini. Ya, gitu, Prof. Ya, jadi mungkin kita tidak terlalu saklek dulu. Karena kalau saya menyatakan stop itu berarti kan konsekuensinya apa alasannya kan gitu. Alasan yang tadi itu secara interpretasi kita katakan yang 60-40% memang tadi. hipotesisnya sepertinya stop kan gitu. Tetapi stopnya kan harus ada cara jalan keluar. Jalan keluar yang pertama kita harus dalam setahun ini stop dulu pembangunan gitu maksudnya. Stop dulu pembangunan, tidak ada proses jual beli dulu untuk katakan perubahan ini. Dengan melihat katakan dalam 1 tahun ini kajiannya kita lakukan. Dipeta lagi, direview lagi, review ulang semuanya itu. Dilihat. Ya, nanti seperti saya katakan tadi kalau Denpasar punya 60 titik banjir. Iya. Satu mungkin diberitahukan tidak boleh dibangun perumahan misalkan, atau kalau dibangun untuk fungsi apa. Apa catatannya secara teknis pembangunan itu juga dibangun. Ini kan belum kita ketahui, mungkin seperti jalan ada yang jebol. Nah, saya khawatirnya kan ada rumah juga yang dibangun itu ambruk ke dalam gitu. Ini kan menjadi sesuatu catatan penting. Tapi sekali tadi saya kelupaan menyampaikan ketika luas 133 km persegi 60% terbangun, 40% yang sudah tidak terbangun itu dipakai perkerasan dan fungsi lain itu yang perlu dicermati juga. Banyak yang tidak membantu pemerintah dengan keinginan mengelola banjir itu tempo hari. Banjir ini kan bukan sekali ini ya, cuman yang terdahsyat sekarang ini. Misalkan membuat biopori, ya, membantu resapan air. Ya, tidak banyak tapi ada lah yang dan yang kedua membuat sumur resapan. Nah, sekarang ini kalau kaitkan dengan sampah kan ada istilah tebo modern. Nah, tebo modern ini mungkin bisa disandingkan dengan sumur resapan, sehingga dengan demikian kawasan kita makin banyak bisa menyumbang air, dan air ini akan nanti tentu akan masuk lagi ke dalam bumi yang akan kita nikmati bersama. Karena selama ini seperti yang saya alami atau beberapa teman alami, air bersih yang kita nikmati ini sudah tidak bisa full kita terima 24 jam. Di wilayah tempat saya tinggal di Batu Bulan ini hanya punya air sampai jam 5, setengah 6 pagi. Kemudian jam 11 malam baru ada air. Keluar lagi. Ya. Jadi tidak mungkinlah kita begadang untuk air itu, karena jam-jam nikmat untuk istirahat kerja besok. Saya kira di Denpasar juga banyak. Ya, pertanyaannya kan begini, kekurangan air enggak kita kan? Kalau kekurangan air, kok kita tidak ada manajemen untuk mengurangi kebutuhan air itu dengan cara-cara misalkan, mohon maaf tadi air yang banyak lewat itu kok enggak ada embungnya misalkan ya. Tidak ada ditampung di danau ya, dan seterusnya. Nah, ini kan satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan ke depan sehingga kita tidak kekurangan air. Kayaknya kita harus geser, Pak. Prof ya, kita masih ada ngobrol lagi sedikit. Oke, yuk Prof, yuk. Inilah suasana di rumah di hujan ini. Kalau salah kita mengatur air ini kan hulu.
Ya, nah saudara, jadi memang kondisi lagi hujan memang, jadi memang kita harus geser ke sini ya Prof ya, karena memang lagi nanggung, jadi ngobrolnya enak gitu. Iya, maaf seadanya tempatnya. Lanjut ya Prof ya. Iya, iya. Jadi memang evaluasi tadi terhadap lahan sawah Iya. yang memang menjadi catatan tadi sudah. Kemudian yang lain juga, kemudian hubungannya dengan daerah aliran sungai ini bagaimana Prof? Kita lihat juga kan kemarin, apalagi kita lihat di Denpasar itu relatif kan tuka-tuka atau sungai itu banyak Prof dilewatinya. Dan kemarin terbukti ada rumah yang di tepi roboh, kemudian longsor, turap-turap itu longsor semua aliran daerah. Nah ini apa evaluasi kita terhadap daerah aliran sungai menurut Prof? Iya, satu hal yang sangat penting itu kan dalam tertib dan disiplin kita terhadap pembangunan yang sudah dibuat aturannya. Belum berarti bahwa ketika peraturan itu 100% dipenuhi akan aman gitu ya kalau kita terkait misalkan dengan musibah ataupun bencana. Tetapi saya lihat ada banyak juga akibat-akibat perubahan jalur air. Kalau jalan itu ada jalurnya, ini jalur air juga berubah karena maaf di pinggir-pinggir sungai itu bagi yang dapat tanah di pinggir sungai baik dia ini ya pemikiran dia buat senderan, diamankan dirinya gitu, lalu sampai di atas sisa misalkan 1,5 atau 2 meter dimanfaatkanlah untuk katakan pengembangan daripada fungsi-fungsi yang mereka bangun di kemudian hari katakan begitu. Nah, akibat normalisasi katakan dalam tanda petik oleh masing-masing individu, sebenarnya jalur air itu ketika jalan di alam sungai bebas ini, yang pertama mungkin akan bisa terakhir menabrak dinding yang kiri. Lalu yang kiri ini hukum datang ini sinar dia memantul dia ke kanan, di kanan ditembak lagi dinding kanan, dari kanan lurus lagi nanti nembak ke kiri. Umpama di kiri tidak kuat sandarannya, tergeruslah dia dinding itu dan menarik seluruh isi yang ada di atasnya. Sudah ada beberapa kejadian, bahkan ada suami dan istri meninggal beberapa tahun yang lalu ini setelah desa ini, setelah desa Batu Bulan ini. Yang longsor itu ya? Ya, yang hilang itu. Hilang, hanyut ya. Luar biasa. Sedih, karena kebetulan teman daripada anak saya. Jadi begitu juga kejadian yang roboh toko di Jalan Sulawesi kan? Sulawesi. Nah, kalau itu air yang besar ini saya duga menggerus bagian bawah daripada dinding rumah itu atau dinding rumah Fondasi itu tanpa bawah disadari itu. ya sudah ada kayak goa ceruk itu ada ceruk, nah, sehingga dia ketika tertarik diserang juga air dari jalan di pinggir Jalan Sulawesi, robohlah dia ke barat. Ditambah material mungkin di dalam itu. Jadi segala macam yang itu semua berkontribusi. Jadi maaf banjir ini menampilkan kepada kita betapa holistik permasalahan yang mengakibatkan banjir itu. Jadi mulai ada dari hulu hilir ya kan, daerah resapan, ada sampah, ada pintu dam dan yang lain-lainnya. Kalau memang luar biasa banjirnya ini dan salah tidak terbuka misalkan damnya, kan damnya yang hancur duluan. Iya. Seperti yang di Jawa Barat misalkan ketika Jakarta meluap itu terendam oleh air, hancur damnya karena tidak sanggup menahan air ini. Berarti dia tidak sampai meluap tetapi melancarkan air untuk kepada wilayah-wilayah, hanya saja kok tidak merata. Biasanya mohon maaf hujan sedikit aja di daerah Art Center sungai itu airnya itu sudah banjir dan itu terus membawa ke Renon. Aneh ketika saya tanya di situ tidak ada banjir. Sama dengan tadi pernyataannya di Living World itu begitu besar sungai itu, Damuongan di ujungnya itu tidak ada dampak yang kita lihat sebagai sebab daripada hujan ya. Berarti kalau mungkin apakah ada peran pemerintah untuk membuat senderan yang bagus untuk sungai-sungai itu, Prof? Iya. Atau bagaimana? Dan ada juga kan kalau tidak salah dari pemerintah juga ada inisiatif untuk ganti rugi nggak salah. Itu kan kita sempat dengar kemarin. Cuman pelaksanaannya seperti apa? Cuman kalau melihat itu apa yang harus menjadi catatan kita ya? Ya memang hal yang terbaik kita katakan di pusat-pusat perkotaan ini
dinding-dinding sungai itu diperkeras. Oke. Agar tidak dia ditumbuhi oleh tanaman yang tidak fungsional ya. Tetapi permasalahannya kan biayanya jadi mahal. Nah, sekarang ada nggak pembiayaan ke sana? Kan karena selama ini dia tidak pernah mengganggu, kita katakan. Di sungai yang di Tamwongan itu, di jembatan itu, mendekati itu kan, bukan yang sebelumnya lagi, itu dindingnya diperkeras. Dan itu sebenarnya ikut memperlancar jalannya air. Ketimbang tidak ada perkerasan. Ada misalkan sekarang ini pemerintah ingin membantu memberi ganti rugi gitu misalkan. Dan relokasi kalau tidak salah. Tidak juga ya? Ya kalau relokasi itu menurut pandangan saya, jika ini sudah dinyatakan sangat berbahaya, silahkan lakukan. Tentu ada beberapa pihak yang menyetujui. Dan ketika itu terjadi, kan tidak bisa hanya itu aja kan menyelamatkan lingkungan ini kan, karena juga akan berdampak kepada lingkungan sekitarnya ya. Gitu. Oleh karena itu dia harus menyeluruh. Jadi mengambil sikap ini harus menyeluruh, sehingga dengan demikian paling tidak kita berpikir adalah bahwa penertiban sempadan sungai ini yang pertama. Tetapi kalau yang lain tadi umpamanya memindahkan fungsi ini ke tempat lain, itu tidak masalah, sama aja dengan tempo hari di Gajah Mada di depan pura desa itu kan diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi untuk perluasan pasar dan lain-lainnya tempo hari. Ini juga begitu. Kalau ini diambil umpamanya ya terserah pemerintah lah katakan, karena kan kalau tidak salah informasi yang saya dengar ini hak guna bangunan. Di kasus yang pertokoan ini ya. Ada mungkin satu yang punya hak milik, tapi yang lainnya mungkin hak guna bangunannya. Ini lebih mudah pemerintah memungkinkan untuk relokasi gitu, untuk keamanan gitu. Tetapi sekali lagi, setiap perencanaan yang kita buat di tempat baru itu kita harus hitung bebannya. Nanti kalau di sana dijadikan parkir lagi menjadi beban lagi dia. Beban baru yang mungkin tidak terasa dalam 1-2 tahun, tapi 10 tahun kemudian akan menimbulkan masalah. Baik. Jadi memang kompleks ya Prof ya. Tapi saya kira memang ya sebetulnya harusnya sudah mengerti dan paham siapapun lah, pemerintah, stakeholder dan juga masyarakat. Sebetulnya memang Bali ini sudah dari lahan, sudah ada alih fungsi lahan, sudah sekian lama berjalan, ada mungkin pembiaran dan tanda kutip, walaupun memang dinyatakan peraturan dibuat segala macam, tapi masih kasat mata kita lihat. Tadi juga terbukti. Terus tadi ada data juga menyampaikan bahwa lahan hijau itu atau hutan itu sudah tinggal sekian persen untuk Bali, yang notabene secara hitung-hitungan kalau tadi Prof bilang sudah nggak bisa lagi menampung air jatuh. Dia untuk menyerap itu udah tidak mungkin, pasti langsung ke bawah ke laut gitu ya Prof ya. Kemudian tadi ada juga PR kita di daerah aliran sungai. Ini PR kita juga bagaimana mengatur dari hulu sampai ke ini. Tapi dan melihat konektivitas itu antara primer, sekunder dan tersier. Perlu buat sodetan nggak? Misalkan mohon maaf di daerah antara Denpasar dan Badung, daerah Pura Demak itu ya. Itu langganan banjir, kecil aja banjir. Gimana caranya agar bisa segera? Kan mestinya yang paling teriak orang yang di sekitar situ terdampak itu. Masa dia tiap saat banjir atau setiap saat harus beli kursi karena terendam banjir itu. Kan dia kalau gitu saya pindah aja Pak gitu, misalkan ada kesadaran kan bagus juga gitu. Ini menurut Prof adalah sebuah keniscayaan dari dari ekses dari pembangunan yang masif di Bali. Karena sebuah keniscayaan atau sebetulnya bukan keniscayaan, ini harusnya kalau kita tegas, kalau kita aware, saya kira bisa. Gimana Prof? Ya memang kalau kita lihat dengan situasi ini seperti kata-kata tadi itu kan, Denpasar sudah dari dulu kita peringatkan misalkan untuk hati-hati di dalam perencanaan tata ruang. Sudah tidak perlu kita lagi merencanakan dalam arti baru, pemanfaatan juga mungkin kita perlu pikirkan boleh nggak ini dibangun kan begitu. Lalu lebih banyak ke pelestariannya, penanggulangan dalam arti melindungi di dalam perencanaan ini. Nah, oleh karena itu kan mungkin harus antisipasi agak pelan-pelan pembangunan baru maupun alih fungsi baru. Kita
ketahui sekarang misalkan, mohon maaf, dengan nanti berkembangnya, kalau jadi serangan berkembang, lalu ikon makin besar, lalu rumah sakit internasional makin hebat lagi ini perkembangannya, lalu pelabuhan di Sanur Matahari Pergit juga itu juga menjadi beban tambahan. Karena apa? Jangan berpikir nggak ada hubungan dengan tata ruang. Misalnya berpikir kan satu, misalkan bagaimana dengan tenaga kerja? Ketika tenaga kerjanya perlu rumah, mungkin dia beli rumah, dia sewa rumah, atau beli lahan dan lain-lain, itu kan pasti akan berdampak kepada akhirnya bermuara juga kepada perubahan. Jadi Prof, apakah boleh dikatakan, kan kita tahu lah sebuah keniscayaan dari perkembangan kotanya menuju metropolitan, mungkin belum lagi kita membahas urban ini kan dampak. Tapi sebetulnya apakah tidak juga sebuah keniscayaan kalau kita memang tertib dalam aturan dan bisa melaksanakan itu, aware, peduli dengan lingkungan. Kalau menurut Prof gimana? Terutama untuk Denpasar nih ya Prof ya. Apa yang bisa disampaikan Prof? Ya, saya melihat ini problem ini kan sangat holistik penyebabnya ya. Memang kita seolah-olah menyatakan ada perubahan di dalam penerapan tata ruang. Tapi kata-kata yang saya sampaikan tadi kan harus dievaluasi. Benar nggak terjadi? Tapi kalau umpamanya dibilang nggak, salah satu yang dibilang oleh Menteri, saya kira beliau mendapatkan data yang memang akurat menurut cukup saya. Valid, ya. Karena itu kan akurasi data-data yang disampaikan itu memang harus ada kejujuran dari para pihak gitu loh yang menyampaikan data-data ini. Seperti misalkan saja kalau disebut data sampah yang terjadi berapa banyak, itu kita juga harus ketahui. Sekarang TPA ada kemana sampah itu lewat, kan begitu pertanyaannya. Nah, oleh karena itu sebuah keniscayaan itu yang harus kita lakukan ke depan ini adalah bahwa kita harus mensinergikan semua OPD, yaitu dinas-dinas, untuk sama-sama mengupdate data tadi. Kemudian yang berikutnya adalah mensinergiskan peraturan-peraturan antara kehendak LSD, antara kehendak daripada tata ruang. Belum lagi saya sampaikan ketentuan di Perda, di Undang-Undang Tata Ruang maupun di Perda RT RWP-nya itu tentang 30% ruang terbuka hijau kota yang wajib ada, baik secara private maupun public. Ini mari kita jujur buka-bukaan cari itu dengan demikian. Kalau ini sudah kita dapatkan, berarti termasuk jumlah penduduk ya, jumlah penduduk tadi juga yang harus kita lakukan. Berarti akan kita ketahui penyebab-penyebab utamanya, sehingga dengan demikian harus kita sama-sama introspeksi diri untuk menyumbang keamanan bersama. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri, tetapi membawa celaka seluruh kota, begitu maksud saya. Jadi memang banyak pelajaran yang terjadi dari peristiwa banjir bandang kita tanggal 10 kemarin. Kemudian ya kalaupun terlambat ya yang penting tinggal action. Kan pemerintah juga menyatakan sudah ketegasannya katanya, kemudian memperhatikan tadi tentang lingkungan, aliran sungai, lahan-lahan hijau terbuka untuk resapan air ini, yang memang kita rasakan semakin tahun jumlah debit air yang kita rasakan itu berkurang itu ya untuk Bali ini kan. Ya, ini kan di samping memang ada faktor cuaca yang memang tidak bisa, kita ada perubahan iklim sana sini, tapi ya kerinduan kita balik lagi seperti dulu kan. Dengan tidak meninggalkan, memang pembangunan harus, ekonomi memang harus tumbuh, tetapi tidak mengorbankan alam kita. Itu ya Prof ya. Apa yang ingin sampaikan Prof terakhir sebelum kita menutup program kita? Saya senang melihat bahwa ini kita harus merefleksi tentang pembangunan ke depan.
tidak ada yang salah dalam pembangunan dalam arti ini. Karena memang pembangunan bermuara pada perubahan, dan perubahanlah yang abadi dalam pembangunan. Nah, sekarang bagaimana yang abadi dalam pembangunan itu kita jadikan dia lestari. Artinya kan kembali kekuatan perencanaan kita oleh masing-masing ahli di dalamnya semua mentransformasi pengalaman dan data yang benar untuk merancang Bali ke depan. Jadi kalau tidak salah Pak Koster sudah bicara mau 100 tahun ke depan. Nah, dalam 100 tahun ini apa yang hendak kita capai dan tidak kita inginkan itu bisa kita tuangkan sebaik mungkin, kita katakan. Sehingga dengan demikian saya setuju kalau sementara ini pembangunan di kawasan-kawasan yang produktif itu tidak dibolehkan, atau katakanlah stop dulu. Kita jaga ya, Prof. Ya, artinya dengan stop ini bukan berarti sama sekali tidak ada pembangunan, tapi kita review lagi ulang. Nah, seperti tadi, cek lagi daerah-daerah yang disebut titik-titik banjir, ya kan. Cek lagi semua jembatan yang mungkin riskan terhadap nih air. Cek lagi kondisi sempadan maupun daerah inspeksi jalan, kedalaman dan lain-lainnya yang perlu kita lakukan. Nah, dengan demikian, lalu kita sinergikan dengan peraturan, termasuk hal-hal yang lain, sehingga dengan demikian beri dia prioritas dalam 5 tahun ke depan ini, mana-mana yang dulu harus dikerjakan lebih awal. Selain itu, kalau ada yang melanggar memang harus ditindak tegas. Jadi pengertian harus diambil dengan orang yang lain. Seperti saya katakan tadi, kalau seseorang mau mengecilkan sungai, kan dia berdampak kepada yang lain, kan, merugikan nyawa dan harta orang lain, anak kepentingan pribadinya. Jadi mari kita tegakkan juga imbauan Pak Wali Kota yang menyebutkan bahwa kita semua ini adalah keluarga. Jadi Vasudewa Kutumbakam itu dijadikan sebuah spirit untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan alam, dan kita harmonis di hadapan beliau yang kita agungkan sebagai makhluk yang beragama, kita katakan. Baik. Matur suksma Prof. Rumawan Salahin, matur suksma Rahayu Sehat. Semoga sedikit banyak yang kita perbincangkan ini menjadi refleksi kita bersama, dan sama-sama kita tetap menjaga Bali dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebelum menutup dialog kita pada kesempatan kali ini, sekali lagi kita mengucapkan turut berduka cita bagi seluruh warga korban yang kemarin, khususnya yang tidak karena kehilangan nyawa saja, tapi secara materi yang juga tidak ternilai. Tidak ternilai, mohon maaf, karena banjir yang sudah sampai 2 meter itu pasti melalap yang namanya alat-alat rumah tangga. Persis. Pokoknya alat-alat elektronik lah. Dampaknya kemana-mana memang. Dan itu kemudian kita juga menyampaikan mudah-mudahan segera dilakukan recovery cepat oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mengembalikan situasi dan kondisi, supaya mereka yang memang harus mencari mata pencarian dalam berdagang bisa berdagang, kemudian jalan-jalan sudah bisa rapi lagi supaya arus lalu lintas bisa jalan lagi, dan akhirnya nadi ekonomi Bali bisa berjalan, dan yang paling penting citra Bali tidak rusak oleh karena peristiwa ini. Ada recovery yang cepat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Bambang Kalitus menutup Sapa Redaksi On Location dalam kesempatan kali ini. Kita nanti akan berjumpa lagi tentunya dalam episode yang akan datang, yang tidak kalah menarik, yang kita kupas, kita bahas, dan kita sapa narasumber yang kompeten untuk memberikan gambaran-gambaran dan pandangan-pandangannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.